kali ini kita bakal ngeteh kaskara. Tuh kayak gini. Warnanya merah, kaskara sama rosemary. Lagi coba dilayanin sama ibu CEO. Ngebulnya mantap. Mantep kan di Lembang dingin-dingin. Dia nih CEO nih, orang sibuk nih. Coba kita kepoin ya di Google, ada nggak sih namanya? Yuk kita cari yuk, Sari Nurmayani. Wow, CEO. Oh, cum laude. Udahlah, kita langsung ngobrol aja yuk. Cus. Wow, ternyata Sari ini ada kisah menjadi cum laude di UPI. Saat masih mahasiswa ya kan? CEO Agavi, mantap. Masih muda banget sih kelihatannya. Berapa sih umurnya? Sekarang aku 24 menuju 25. Nah, nggak muda banget juga sih sebenarnya, udah seperempat abad. Dan menurut aku sih sampai umur 25 itu ya memang waktunya untuk coloring life gitu kan. Mau apapun yang kita kerjakan ya udah nggak apa-apa, terserah aja, yang penting kita tahu apa sukanya kita, apa maunya kita, dan siapa tahu juga kita bisa lihat banget potensi kita tuh maksimalnya di mana gitu untuk diseriusin ke depan gitu sih Kak. Masih ingat gak sih dulu pertama kali kita kenal itu di Oh mana? iya, di WA ya? Di WA dong kita kenalnya. Di WA ya Kak Danti. Gimana itu, coba inget nggak? Dulu tuh mau apply beasiswa kan? Iya. Iya, ya terus gitu. Jadi waktu itu mau apply beasiswa, tapi ya karena kalau dulu tuh udah sampai penerimaan dan segalanya ya, udah sampai promotor dan sebagainya. Terus kuota juga masuk, tapi SK-nya nggak bisa keluar. Soalnya aku sarjana pendidikan, teman-teman, begitu. Tidak bisa langsung loncat ke ini teknik. Dulu kan mau ambilnya teknik lah, langsung buat ini. Begitu. Tapi sih dari sana aku nangkepnya, oh ternyata memang harusnya tuh aku nggak sibuk belajar saat itu gitu loh. Harusnya tuh 2 tahun itu memang aku harusnya tuh explore yang lain gitu kan. Makanya waktu itu bikin Green gitu kan, sebelum Agaf itu aku bikin startup namanya Green, itu Gula Rempah Henti Indonesia. Sampai sekarang masih jalan sih. Luar biasa banyak ya job-jobnya. Jadi awal pertama kali kita ketemu ini pada dasarnya kita adalah barisan patah hati nggak keterima beasiswa. Terus curhat-curhatan, ternyata sekampus habis gitu. Iya ya. Berapa tahun kemudian? Setahun ya? Kamu kan ke UGM dulu. Iya bener. Ke UGM dulu. Kalau aku langsung waktu itu masuk ke IPB. Jadi aku udah setahun di IPB, dia baru nongol lagi. Aku masuk IPB loh, katanya. Iya itu tuh didaftarin tahu sama ibu aku, astagfirullah. Oh. Dan yang milih jurusan juga gitu, jadinya ya udah sih. Gitu. Oh ya tuh waktu pertama kali masuk agronomi, ini apa ya? Kok ini apa ya? Terus gitu deh. Terus tapi tetap bisa cum laude ya. Ya Allah, ya Allah. Gimana kalau yang diminati? Dulu cum laude-nya 3,5 tahun katanya, gimana caranya? Oh, kalau S1 tuh karena kan emang gimana ya? Sebenarnya S1 juga nggak passion. Jadi tuh sampai sekarang aku ngambil pendidikan tuh nggak pernah passion sama aku sendiri gitu. Jadi dulunya tuh aku lebih pengennya ke biologi, sukanya tuh biologi, mikrobiologi gitu kan. Tapi waktu itu tuh gimana ya? Oh, waktu apply si sertifikat olimpiade yang kayak gitu tuh nggak kemasukin. Jadinya ya udahlah gitu kan. Terus pas diterimanya di jurusan ini aku juga asalnya bingung. Nah cuman habis itu tuh sama orang tua dibilang, oh ya udah kalau misalkan memang nggak suka ya bukannya harus disia-siain, tapi cepetin aja gitu. Oh gitu, jadi kalau nggak suka cepet-cepet sekolahnya. Iya, beresin aja gitu. Kalau nggak suka tuh bukannya kabur, tapi beresin aja gitu. Tapi yang cepet beresin. As soon as possible gitu kan. Dulu tuh gitu, Motivasi yang keren. jadi dulu tuh waktu
waktu S1 kayak gitu. Terus abis itu kan semester 1, semester 2 tuh oh kok seru ya gitu kan, karena lebih ke teknologi agroindustrinya. Di sana tuh kita belajar gimana mengindustrikan komoditas pertanian, misalkan dari tomat nih bisa jadi apa, bisa jadi selai kah, bisa jadi keripik kah, bisa jadi saus, bisa jadi produk apa aja gitu kan. Nah ternyata seru juga gitu kan. Nah dari situ aku jadi seneng banget untuk magang. Nah jadi setiap kali libur semester genap itu biasanya aku magang di industri dan macam-macam, dan ternyata aku suka gitu. Luar biasa ya. Nah itu terus abis itu aku mulai suka usaha gitu kan. Terus abis itu ikutan program profesional untuk yang entrepreneur dari Singapura, dari NUS kayak gitu. Aku mulai suka sih, itu tahun berapa ya, tahun 2015. Jadi udah mulai seriusin untuk usaha kayak gitu. Jadi dari dulu tuh emang suka sih. Nah abis itu kenapa sih bisa 3,5 kayaknya gitu ya. Satu sih manajemen waktu, terus kedua belajar tuh nggak usah ribet teman-teman. Jadi kalau belajar tuh kayak gini aja sih kalau aku ya. Misalkan dari dosen tuh udah dikasih ya silabusnya ya kan, sampai 1 semester tuh kayak gimana aja. Nah itu kan udah ada list materinya, ya udah dipelajari aja, lihat handoutnya sebelum UTS tuh beresin materinya. Jadi nanti setelah UTS tuh nggak ada harus belajar biasa. Jadi belajarnya cuma setengah semester gitu ya. Terus apa tipsnya lagi tuh kalau misalkan dosennya ngajar, ya udah tanya aja gitu loh. Kalau aku sih tipikal yang kalau misalkan nggak ngerti nanya aja, kalau nggak paham nanya aja, karena menurutku tuh kalau nggak nanya malu bertanya sesat di jalan. nah bener gitu Kak. Terus abis itu teh kalau misalkan nanti di rumah tuh takutnya lupa lagi atau gimana. Tapi kalau misalkan di kelas udah nanya kan, setidaknya kalau kita googling tuh udah ada dasarnya gitu. Betul. Itu ya katanya teman-teman tips-tipsnya. Walaupun dari jurusan yang nggak disukai loh, katanya nggak minat awalnya. Tapi ya gitu ya, nggak boleh terlalu benci, nanti lama-lama cinta loh. Gitu. Ya, berarti dari abis lulus itu terus-terusan ya berkecimpung di dunia Agroindustri. agroindustri gitu kan, sampai bikin green, terus agavi, terus cafe. Sebenarnya ada nggak sih capaian-capaian yang belum terlaksana yang dalam waktu dekat ini gitu? Dalam waktu dekat yang belum terlaksana tentu sidang S2. Itu aku tinggal sidang sih. Rencananya kan aku mau lanjut profesional studi aku tahun depan. Itu untuk studinya, majornya bisnis. Nah, Jadi jadinya mau sekolah terus? nggak juga sih Kak. Kalau profesional course itu kan dia nggak full 2 tahun ya. Jadi misalkan 3 bulan, terus abis itu balik ke negara kita, terus ngelanjutin proyek kita, terus balik lagi ke sana buat assessment gitu sih. Jadi itu Emang di mana nih negaranya berarti? Jadi kepo. Oh, benuanya aja, kalau nggak boleh dikasih tahu lah boleh. ya di Aussie. Oke, masih deket lah ya, masih deket. Masih deket kok, masih deket. Dan ya emang baru kali ini sih aku apply yang aku pingin gitu. Semoga sih lancar. Akhirnya ya, setelah 24 tahun sekolah di jurusan yang nggak disuka, ketemu juga yang disukanya. Amin deh, semoga lancar nanti ya. Gitu. Nih setelah banyak nih cerita gitu kan, ada nggak sih selama hidup Sari kegagalan atau apa ya, sesuatu yang mengecewakan diri Sari tapi ternyata akhirnya sekarang Sari mengetahui, oh ternyata itu ada baiknya ya, maksudnya patut disyukuri lah, nggak apa-apa waktu itu kayak gini gitu. Ada sih, Apa? terutamanya tuh pas masuk kuliah S1. Jadi teman-teman, aku itu dulunya itu kalau dibilang nerd, iya sih aku lebih banyak nerd gitu ya. Aku tuh bukan anak gaul yang suka pergi kesana kemari gitu. Terus aku tuh lebih banyak kalau orang ngobrolin hot issue kayak gitu ya, aku tuh kayak kadang gini, oh
terus gitu kan. balik yang tengarti. Kudet gitu apa kumaha? Gitu kadang tuh kalau misalkan aku nggak minat banget tuh aku nggak nyari tahu gitu kan. Dan itu tuh salah satu yang bikin aku sama teman-teman sekelas tuh dulu nggak begitu dekat atau gimana ya, karena aku mikirnya ke sana gitu kan. Ini lagi mikirnya galau cinta monyet lah atau apalah gitu kan. Oh gitu kan ya, jadinya tuh waktu dulu bukan temen yang asik buat diajak curhat teh aku tuh, bukan temen yang asik buat diajak curhat teh aku tuh. Nah terus itu kan aku udah berencana ya waktu SMA itu, oh tahun pertama aku begini gitu kan. Itu tahun pertama tuh aku udah mulai ikutan yang World Science Competition gitu. Itu finalnya waktu tahun lalu, waktu tahun aku tuh di Singapura. Nah itu aku dapet juara kedua, yang kesatunya dari Jepang. Wah keren Nah itu aku suka banget sama biologi, science project gitu. Terus waktu itu juga aku mulai ikut olimpiade kayak gitu. Terus waktu mendalami biologi itu, aduh aku pingin banget nih belajar tuh mengenai mikrobiologi gitu kan. Awalnya tuh lebih suka ke bioproses, tapi setelah aku ngeh tentang virologi, aku tuh suka banget gitu kan sama virologi. Dulu tuh udah dirancang pathway-nya tuh gitu, karena aku tuh tipikal yang milestone tahun pertama tuh apa di list, aku udah sampai mana gitu. Emang ini ibu sangat terschedule luar Kayak biasa. gitu. Terus abis itu tahun kedua aku ngapain, tahun ketiga ngapain gitu. Terus abis itu kan kita waktunya untuk masuk ke perguruan tinggi ya kan. Nah pas masuk ke perguruan tinggi tuh kan ada senam PTN. Nah jadi dulu itu tuh kita udah milih kan 4 tuh pilihan satu apa, pilihan 2 apa, 3 apa, terus 4 apa. Yang keempat tuh lucu banget gitu kan, kata bapak tuh Sar, yang pilihan 4-nya mau apa ya, di UPI ada jurusan baru katanya gitu kan. Terus apa namanya, lupa, klik aja gitu. Dan itu yang lolos? dan itu terus ya udah, terus habis itu Sar nanti masukin kopi sertifikat ya kayak gitu, katanya gitu. Terus oh ya udah ya, terus teh lupa aku bapak kira aku udah masukin sertifikat dan lain-lain. Terus aku kira bapak yang udah masukin karena udah aku copy di flash disk dan udah Saling aku namain mengira-ngira. gitu kan. Terus Sar udah, ya kali bapak udah sih, ya udah finalisasi aja ya udah gitu kan, udah. Terus abis itu kan pengumuman itu 3 bulan apa 4 bulan setelahnya ya. Pas pengumuman ditelepon, Sar lolos. Oh ya udah tuh alhamdulillah. Yang mana jadinya gitu Emang kan. di UPI semua pilihannya? Enggak. Oh. Enggak, UPI itu pilihan terakhir. Gitu deh, karena tuh apa ya, kampus pendidikan dulu tuh mikirnya, aduh nggak bakat kayaknya aku ngajar gitu kan. Terus abis itu Padahal nyerocosnya panjang ya. Kiranya. Biasanya ibu guru kayak gitu kok. terus abis itu pas pengumuman yang jurusan yang panjang itu loh Sar, katanya. Hah? Terus gimana? Ya udah seleksi lagi deh kayaknya gitu kan. Jadinya tuh dulu sempet gitu kan. Pas Jadi masuk, kayak mau nggak mau gitu ya. iya bener. Terus pas masuk tuh semester 1 pasti tahu yang namanya kaderisasi kayak gitu. Terus kakak tingkatnya nyebelin gitu kan. Terus Halo kakak tingkat. kayak gitu deh. Bagi aku yang jarang banget bergaul apa gimana gitu ya, disuruh apa, sebenarnya lucu-lucuan sih gitu kan sama merekanya. Ayo dong deh nyanyi gini nyanyi gitu. Cuman respon akunya, hah? Buat apa emang gitu kan? Gitu. Emangnya di TK ya nyanyi gitu? Gitu terus gini kamu tuh ya gini, pokoknya diomongin aja seru-seruan sama kakak tingkat tuh. Cuman akunya aja nggak seru anaknya. Terus akunya yang bengong, hah? Terus harus nggak mau gitu kan. Terus lagi ditanya, terus hobinya apa Sari? Baca buku apa? Buku Campbell. Sekarang aku lagi beresin Campbell yang edisi 10, lagi Tahu masuk nggak ke guys, jilid buku Campbell 2. itu apa? Itu tuh buku biologi bahasa Inggris. Gitu. Terus abis itu udah pernah kakak tingkat, itu mah deh namanya bukan hobi tapi kewajiban. Terus dengan polosnya aku jawabnya,
Itu sekarang udah sampai udah sampai edisi 10. Per edisi ada 3 jilid. Emang katanya udah tamat semua. Kok keren banget, dibilangnya kewajiban kata aku teh sambil gini-gini. Pokoknya nyebelin banget semua. Tapi kamu lebih nyebelin di mata mereka. Tapi ya udah sih, itu kan udah lewat. Setelah semuanya ada perhitungan pendamping nggak ini? Tentunya tuh ada. Oh, tentunya ada. Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Sebenarnya aku nggak nyari yang muluk-muluk juga. Yang Oh. penting mah, Yang nggak muluk-muluk itu apa aja yang coba? penting klik gitu kan. Oh, yang penting klik aja yang lagi di channel Tempo dan TM Family. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Tonton juga video lainnya.